Aku tuh nggak pernah boleh sama mama main yang kotor-kotoran. Sumpah ini bersih nggak sih, Pak? Pak, ini kumannya nggak naik ke dalam celana saya, nggak naik ke tubuh saya kan, Pak? Sudah biasa di tempat sampah, Pak. Ini banyak banget lalatnya, bro. Wow. Ini lengket basah. Aku nggak sanggup. Kacau, Bupati. Hah? Apa, Bang? Orang Manggilnya Oning, nih kuat nih. Apaan, Bang? Lu mau ngapain manggil gua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Om Jen sareng Cek Oneng. Tahu gak Cek Oneng? Cek Oneng tuh dulu favorit Om Jen waktu film di Banjarbaru. Nggak nyangka banget loh Om Jen sekarang nih ketemu langsung sama dulu yang sering tonton sama Om Jen, Ibu Dewan DPR RI Komisi 6 Kacau, Bupati. Rike Diah Pitaloka. Kacau, Bupati. Hah? Apa, Bang? Orang Manggilnya Oning, nih kuat nih. Apaan, Bang? Lu mau ngapain manggil gua? Gua bilangin emak lo. Iya, emaknya bawel lagi. Apaan? Ya, Nggak ngerti. kita kan mau ke sono, mau ke Kemana? barak militer. Lah iya, ke barak militer, ngapain kita di sana? Mau liatin anak-anak lah, itu yang kemarin yang kita bina. Iya, Banget jangan tuh. dibinasakan ya. Ya enggak lah, itu mau pagi-pagi kasih makan, makanannya enak, subuh-subuh bangun, belajar, ceramain Itu mah cuma tempat doang kan. tempat sebenarnya. doang. Iya. Ya, kita lagi cari solusi karena yang namanya aktivitas remaja tidak pada semestinya itu perlu ada solusi. Kita pindahin dulu Ya. dari lingkungan yang negatif Ah. ke lingkungan positif. Sekarang nih kelihatannya nih ya, yang tadinya males bangun-bangun subuh, pada bangun subuh giat banget. Tapi Montok-montok ini sigap. kan kita ada metode baru yang sedang kami bersama urun rembuk nih semua yang ingin Jabar istimewa untuk sebetulnya bukan pendidikan militer. Bukan. Lain. Beda. Ya, bukan Coba. masuk barak militer lalu kemudian indoktrinasi militeristik, enggak. Lain. Bukan seperti itu. Nanti kita akan lihat ini tapi bertahap kita lagi cari solusi bahwa mereka juga akan disiapkan keterampilannya. Oh, segala rupanya disiapkan. Ini si akunya juga lagi komunikasi dengan kawasan-kawasan industri karena Jawa Barat itu adalah kantong industri nasional, tapi mereka anak muda susah neang gawe, malah dari luar Jawa Barat ada SDM yang harus disiapkan bahwa mereka ini energinya luar biasa sehingga aktivitasnya kawas gitu. Mari kita salurkan nanti dengan pendidikan keterampilan melibatkan kawasan industri daroba pabrik di Purwakarta ge. Tapi mentalnya kudu mental industri heula. Mental industri yang siap kerja, ada kedisiplinan. Kita dibantu oleh TNI dalam hal ini. Iya. Ada psikolog juga untuk pendampingan psikologis mereka. Guru BK aya. Pokoknya mah Hiji nyekel tiluan. biasanya di sekolah 2 guru BK untuk satu sekolah. Iya mah, 1 guru BK 3 anak. 3 anak, 1 guru BK 3 anak. Tinggal sekarang si akunya sama Om Jen, kembarannya si Ucup ini mikirin kumaha ti dia aya pengembangan untuk kurikulum lanjutan jeung kawasan industri. Output nanya. Da kudu digarawe baru dapet me teu nganggur. Oke. Nuhun. Siap. Aduh, saya oneng alhamdulillah pokoknya kayak orang ningali kabar militer. Kok bisa ya ada orang tiba-tiba ngelaporin KDM ke Komnas HAM? Gara-gara hak asasi manusia katanya terganggu ketika ada anak nakal atau masyarakat nakal yang ingin dibawa ke barak militer. Sebenarnya gue ini kenal Kang Deddy Mulyadi ini hanya karena kasus Vina. Sama-sama ngebelain Peggy Setiawan. Dan benar, ternyata Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap. Jadi jangan lupa, belakangan ini banyak sekali tindak kriminal yang terjadi di kalangan anak muda. Ya justru kadang di bawah umur gitu. Mereka ngebully sampai metong, ngekill bapak, ngekill emak gara-gara game, memperkaos, dan lain sebagainya. Kayak mereka ini tingkat premanismenya itu besar di dalam dirinya. Jadi menurut gue, lawan premanisme ini adalah militer. Jiwa premanismenya itu harus diredam dengan jiwa militer. Makanya bagus gue bilang kalau dididik militer. Gue gak terfokus dengan KDM-nya, gue terfokus dengan programnya. Anak zaman sekarang itu kurang empati. Kalau bilang hari gini zaman sudah berubah, tidak. Tontonan mereka aja udah aneh. Tuh ya, live streaming game di YouTube itu ngomongnya kotor-kotor, gak jelas. Itu tontonan anak-anak ya. Minim adab. Secara pribadi gue sebagai ibu, gue setuju sih didikan militer ini harus diterapkan untuk anak yang membutuhkan. Jangan sampai nanti jadi kayak si Roy Suryo. Roy Suryo ini perlu didikan militer juga kayaknya.
Teruntuk Bapak Adil Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adil ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa di barak militer. Iya Pak Adil, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Lagian kok saya lihatnya ibu-ibu di sebelah Bapak kok jauh lebih pinter. Ya walaupun kata Pak Adil si ibu ini gagal didik anaknya udah nyerah. Tapi kok faktanya si ibu ini jauh lebih tahu gitu psikologis anak. Ya karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya juga mempengaruhi Pak Adil. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer dikasih pelatihan. Bukan disiksa, jadi nggak akan ngelanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Kan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses Pak, kita tuh Mas Deddy kalau nanti menjadi RI 1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan nggak Kang Deddy jadi RI 1 yang? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja saya itu sering dikomunikasi terus, malah hari ini perjalanan menuju ke Perdepoan mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek itu. Ya toh? Intinya ke sana intinya itu. Nah, kita ini sebagai yang warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Deddy Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini? Ya seharusnya tuh segera gayung bersambut ya. Jadi nggak usah malu-malu lah ya. Kalau ada yang baik buat apa sih malu untuk ditiru ya, ditiru. Dan wajib ditiru ya yang. Ya wajib ditiru, iya toh. Semua hidup tuh niru, jangankan kok kepada manusia. Manusia pertama kali hidup tuh yang ditiru apa? Perilakunya binatang. Waktu itu kan belum ada sekolahan, belum ada pondok pesantren, belum ada universitas, belum ada sekolahan. Orang hidup tuh yang ditiru oleh yaitu binatang. Itu sudah tertera di dalam perisai Garuda Pancasila. Itu saja, mulai dari presiden sampai RT itu loh, semua di kantor ada itu. Tapi saya yakin mereka tidak tahu semua. Kalau tahu itu gampang. Merintah bangsa Indonesia itu gampang, nggak usah diuber-uber gini. Loh, apa ada bumi yang wit godong kates tumbuh sendiri, pisang tumbuh sendiri pinggir-pinggir jalan. Kalau nggak surga nyata di dunia ini ya. Iya, jadi nggak diopeni ekonominya wis warek. Cuma permasalahannya bagaimana yang saya katakan tadi itu jiwanya tuh ayem, tentrem, damai itu. Jadi kebahagiaan tuh belum tentu kalau pegang duit ya. Nah, itu. Melihat fenomena pemimpin kayak Kang Deddy Mulyadi ini, saya pribadi sebagai warga Jatim itu iri Eyang. Kira-kira pesan-pesan dari Eyang Jati buat gubernur, saya sebut nama aja, Kofifa, itu apa ya? Pesan saya ya jangan promosi durian aja lah ya. Tadi ada ibu-ibu yang marah. Ini saya dirukun ibu-ibu di viral ya. Bu Kofifa, saya itu warga Jawa Timur asli. Jangan dipameri tanda, katanya setiap 2 hari sekali dapat tanda penghargaan nasional dan internasional. Kita nggak butuh makan tanda penghargaan gitu lah ya. Terus itu artinya kan rakyat kecil sudah seperti itu. Itulah Jawa Timur hebatnya. Jawa Timur tuh nggak ada yang dur, nggak ada yang pendek. Kenapa kok hari ini saya berpakaian seperti ini? Karena umur saya sudah 80 ya. Saya ingat pada waktu 2008 diangkat sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Sebagai Raja Jawa yang memimpin, mengkoordinir raja-raja seluruh Indonesia. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya komunikasi terus dengan kerajaan-kerajaan, dan hari ini dari dalam Ngayogyakarta
Dr. Sriono, dosen Gama juga sedang berjalan dengan Dr. Edi dan dengan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan. Rencana saya apa? Rencana saya ini Republik Pancasila, Republik Indonesia yang dipimpin Mas Prabowo, saya panggil Mas saja. Dulu saya sering gini, ini Republik Pancasila. Ini yang ngarang Mbak Astrid itu. Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Nanti siapa yang merdeka harus rakyat. Tugas pimpinan nasional itu adalah hanya mengkoordinir ya. Jadi makanya cita-cita saya kembali ke kerajaan itu mutlak sekali. Baru nanti kalau sudah kembali ke kerajaan itu nanti rakyat itu ayem, tentrem. Coba negara-negara yang kuat, Belanda, Jepang, Inggris, ya. Belanda semua kerajaan semua. Oke. Kita balik lagi ke gubernur. Gubernur. Untuk Eyang pribadi, sejauh ini Kofifa itu sudah mewakili masyarakat Jawa Timur apa belum ya? Karena kemarin ada kasus ya, kayak di PT Shell itu penahanan ijazah, dan nyatanya sampai sekarang kan belum ada tindakan. Terus apalagi sekarang Kofifa gembar-gembor mau memperbarui ijazah yang ditahan, mau diganti dengan yang baru. Itu kira-kira langkah yang benar atau malah seolah-olah itu ada backup bagi... Guys, ternyata meski sama-sama dari PDIP, Rieke dan Ono beda sikap soal barak militer. Ya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono khawatir pelajar yang kini di barak militer justru akan membentuk geng setelah selesai pendidikan. Sedangkan anggota Komisi 4 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, justru mengarahkan alumni barak militer tidak menjadi pengangguran. Program pendidikan di barak militer bagi anak nakal yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang menuai pro dan kontra. Kritikan pedas pun datang dari anggota DPR RI Komisi 10 Farel Bramasta turut mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang para siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer untuk didik supaya lebih disiplin. Menurut Farel, pendidikan militer yang direncanakan oleh Deddy Mulyadi kurang tepat, terlebih kebijakan tersebut lebih banyak menuai kontra dari berbagai pihak termasuk sejumlah orang tua. Ia meyakini bahwa kenakalan remaja tidak hanya disebabkan oleh faktor disiplin yang lemah, tetapi juga dampak dari permasalahan lain seperti tekanan sosial maupun emosional.